Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi pada acara Indonesia Maju. Pada kesempatan ini saya akan bincang-bincang tentang bagaimana TNI sekarang dan TNI ke depan dari harapan dari seorang yang pernah menjadi perwira tinggi TNI. Pada sore hari ini, saya akan bincang-bincang santai dengan Marskal Muda TNI Purnawirawan Johnny Fritz Pandapotan Sitompul. Beliau adalah perwira tinggi TNI AU, lulusan Akabri tahun 1980, dan beliau pernah menjabat sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. Nanti kita akan bincang-bincang bagaimana tanggapan beliau atau perspektif beliau tentang TNI, apalagi menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Bagaimana seharusnya TNI bersikap. Dan nanti saya akan bincang-bincang juga harapan seorang Marskal Muda TNI John Fritz Pandapotan Sitompul untuk TNI ke depan itu sebaiknya bagaimana? Ya Bang, selamat sore Bang. Selamat sore Pak Dwi. Selamat Sehat sore, Bang. teman-teman sekalian. Siap, sehat Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke Bang, jadi sore hari ini atau kesempatan ini kita mau bincang-bincang santai Bang. Tadi di pembukaan saya sudah sebutkan, Abang adalah pernah menjabat sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. Wah, itu jabatan prestis pada saat itu Abang. Kemudian beberapa waktu yang lalu, itu Bang, pada saat ulang tahun Marinir, disebutkan bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut ya, atau Korps Marinir akan dipimpin oleh seorang perwira tinggi berpangkat bintang 3. Bagaimana Abang melihat hal ini dalam konteks Abang pernah menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional yang semestinya, mohon maaf, Pangkuan Lunas ini adalah mestinya juga dijabat oleh seorang perwira tinggi berpangkat bintang 3, Bang. Silakan Abang, mohon tanggapan Abang. Baik, selamat sore kawan-kawan sekalian yang semua pendengar yang setia. Jadi sebelumnya saya menyapa selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Dan selamat sore. Jadi pertama-tama terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mas Dwi ini untuk kita berbincang-bincang santai. Ya. Jadi kalau saya secara pribadi melihat bagaimana berita kemarin bahwa Marinir akan diangkat atau dibintang 3 kan, itu menurut hemat saya ya sah-sah saja. Akan tetapi memang ada satu hal yang sering terlupakan. Semenjak saya berpangkat kolonel atau katakanlah sebagai jabatan asisten operasi di Pelabuhan, itu sudah berjalan kira-kira 10 tahun. Keinginan seluruh komponen untuk menempatkan Kotama Ops TNI, satu-satunya Kotama Ops TNI yang berada di bawah Panglima TNI ini, untuk bisa dijabat oleh seorang perwira tinggi berbintang 3. Kalau saya tarik ke belakang lagi di zaman Ibu Megawati waktu menjadi presiden, di salah satu acara yang cukup katakanlah bergengsi, Ibu Mega sempat bercerita, kalau semua yang bersifat nasional dalam perut besar, seyogianya di bawah Bapak atau Ibu Presiden. Dan tetapi kenapa Kowanunas ini berada di bawah Panglima TNI? Sementara kalau kita melihat cakupan tugas dan kata-kata tanggung jawabnya, adalah seluruh wilayah laut kita sampai dengan zona ekonomi eksklusif ditarik ke atas. Jadi begitu besar tanggung jawab dan luas wilayah yang harus kita pertahankan. Dan memang kalau saya melihat secara organisasi, seyogianya memang koordinasi ini sudah dijabat oleh perwira tinggi bintang 3. Jadi dengan kata lain 25 tahun kita menunggu. Kok belum ada ya realisasinya bagaimana koordinasi ke depan. Jadi mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita seperti ini, suatu saat nanti kita tidak berkecil hati. Ya, istilahnya late is better than never.
Jadi mudah-mudahanlah keinginan dari pendahulu-pendahulu Pangkuan Lunas pun suatu saat akan menjadi kenyataan. Jadi kalau saya boleh jujur, di Kohan Lunas ini mungkin hidup mati saya ya berada di Kohan Lunas. Dari mulai Lenan 2 sebagai penerbang tempur, kemudian menjadi asisten operasi, kemudian menjadi Pangkosek Hanutnas 1, menjadi kepala staf Kohanutnas, dan menjadi Pangko Hanutnas. Jadi dengan kata lain, tugas yang dipikul oleh Kohanutnas itu adalah 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Itu sebabnya mungkin kadang-kadang teman-teman jarang melihat Kohanutnas terlibat di dalam acara-acara protokoler. Karena kita adalah satuan operasi yang benar-benar menyatu dengan anak buah, dengan alutsista yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh lengah sedikit pun. Kita harus jaga senantiasa. Itulah motonya. Oke. Oke Bang, oke Bang. Terima kasih Bang. Tadi Abang menyebutkan bahwa Kohanutnas mempunyai tugas pokok yang begitu strategis sebenarnya Bang ya. Cakupan wilayahnya Angkatan Darat 1/3, kemudian Angkatan Laut itu 2/3. Tetapi matra udara dalam hal ini Kohanutnas itu mengcoverage untuk 3/3 wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu ya Bang ya? Oke Bang, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Tompul, mohon maaf saya nyebutnya Abang karena beliau ini adalah kakak kelas saya waktu di pendidikan. Beliau adalah lulusan AKABRI tahun 80. Jadi terima kasih pada saat itu Abang selalu melindungi kami-kami, khususnya junior-junior yang pada saat itu menghadapi bagaimana kejamnya para senior. Terima kasih Bang. Kemudian begini Bang, selanjutnya mudah-mudahan apa yang tadi Abang inginkan atau kita semua inginkan bahwa Kohanutnas itu seharusnya dipimpin oleh seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara berpangkat bintang 3 bisa segera direalisasikan. Kemudian selanjutnya begini Bang, Abang sendiri saya melihat aktif sekali di salah satu organisasi yang menampung atau yang di situ diorgani atau diawaki oleh semua purnawirawan TNI AU, yaitu di Elang Indonesia Maju Abang. Sekarang Abang melihat bahwa di luaran banyak hal-hal yang perlu, mohon maaf TNI harus segera turun tangan. Sepertinya begitu Bang ya. Kasus minggu ini mungkin perlu disikapi oleh TNI. Jangan sampai kejadian-kejadian ini berlarut-larut atau dibiarkan begitu saja. Nah, ini saya mohon tanggapan dari Bang Tompul. Ya betul. Gimana tanggapan Abang Bang? Ini saya memposisikan Abang sebagai mantan perwira atau purnawirawan TNI AU yang aktif membela pemerintah ya Bang. Baik, jadi kalau saya melihat dari dalam tubuh atau katakanlah Elang Indonesia Maju ya, saya kira kita masih dikatakan memiliki cukup banyak katakanlah perwira-perwira tinggi atau mantan perwira tinggi yang sangat potensi, yang katakanlah benar-benar mengerti arah pembangunan nasional dan juga arah kebijakan pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Dan kita juga melihat bahwa potensi kita ini kalau memang katakanlah mau dikembangkan, kita bisa juga untuk menjadi katakanlah suatu narasumber ataupun katakanlah pelaku-pelaku juga di lapangan untuk bagaimana kita menerapkan untuk bisa bergandengan tangan, untuk bisa juga memahami apa arti perbedaan, tetapi tetap dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sungguh disayangkan kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang selalu menggugat A, menggugat B tanpa memberikan solusi. Jadi saya kira melalui Elang Indonesia Maju ini ke depan, karena ini adalah sesuatu katakanlah institusi katakanlah yang katakanlah transparan kalau saya boleh bilang. Di dalamnya juga berisi dari orang-orang yang mungkin mempunyai komitmen 100% walaupun sudah para pensiunan semua. Jadi saya kira saya boleh mengatakan saya bangga melihat Elang Indonesia Maju ini
Mudah-mudahan kiprahnya di kemudian hari boleh juga untuk merangkul kekuatan-kekuatan bangsa untuk kita menjadi satu kesatuan untuk sebagai katakanlah garda terdepan juga untuk mengamankan seluruh arah kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan ini. Mungkin itu sementara dulu. Bang Topol, saya mohon izin ini Bang, bisa disampaikan apa yang masukan bagaimana seharusnya TNI sekarang, ya Bang ya, bersikap di dalam menghadapi khususnya gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan kelompok-kelompok tertentu, di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah menyaksikan bersama-sama bahwa Panglima TNI secara keras dan pada saat itu beliau didampingi oleh para komandan pasukan elit kita, Bang. Jadi beliau menyatakan bahwa tidak main-main untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini. Menurut Abang gimana, Bang? Baik, sebelumnya saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Panglima TNI dengan latar belakang seluruh pasukan-pasukan elit yang dimiliki TNI. Akan tetapi mungkin tidak cukup hanya istilahnya itu kita menyampaikan suatu ungkapan semangat lah, tetapi juga perlu diikuti dengan pembinaan tradisi yang sangat-sangat sederhana. Jadi sebagai contoh demikian, saya kadang-kadang juga melihat bahwa kehadiran seorang komandan di tengah-tengah anak buahnya itu sebenarnya lebih dari suatu pesan yang katakanlah bukannya sulit untuk dimengerti oleh anak buah, tetapi begitu seringnya kita ketemu, kita berbicara dengan prajurit yang pangkat paling rendah, itu sangat menyentuh mereka. Nah, kalau mereka sudah tersentuh hatinya, dia akan memberikan semuanya tanpa tedeng aling-aling kepada perintah-perintah sang pemimpin. Nah, manakala katakanlah tradisi-tradisi yang sederhana yang dulu dimiliki oleh para sesepuh kita, bagaimana mereka dekat dengan anggotanya, itu mungkin sekarang ini dengan kemajuan teknologi ya, saya katakan, itu juga tidak mungkin tidak 100% dari kelemahan dari para pemimpin sekarang, tetapi sekarang menjadi tuan di antara prajurit kita itu adalah HP, medsos. Nah, ini juga yang kadang-kadang membuat bias dari mereka yang seharusnya standby 24 jam dan 7 hari seminggu, akhirnya mungkin 23,5 jam dipakai untuk untuk melihat HP dan 6 hari dipakai untuk enjoy melihat TikTok gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini mungkin saya mengatakan mungkin ya, mereka melihat kita juga selaku komandan nggak pernah lepas dari HP gitu loh. Terus bagaimana anak buah untuk meniru? Tapi kalau kita sehari-hari berada di depan anak buah, jadi kita juga akan lebih gampang untuk memberikan toladan kepada mereka bagaimana berbuat dan berpatuh pada perintah atasan. Jadi sekarang ini boleh dikatakan banyak orang yang terlena. Banyak orang yang terlena. Yang sebenarnya simpel sekali untuk bisa membangunkan itu semua. Sebagai contoh ya, dalam apel seorang komandan panglima, ditanyakan coba, berapa kali dalam seminggu dia mengambil apel di satuannya? Baik itu apel pagi maupun apel siang. Lah kalau seorang komandan tidak pernah ngambil apel, dia berarti sebenarnya tidak pernah tahu seberapa kekuatan anak buahnya untuk siap perang pada hari itu. Nah demikian juga pada waktu selesai tugas, itu kan sebenarnya konsolidasi. Apa yang bisa diketahui oleh komandan pada satu pembubaran prajurit ataupun satuannya? Kalau misalnya kekuatannya adalah 800, pada waktu apel siang 400, yang 400 kemana? Apakah sudah ngobjek di luar? Mungkin tidak salah juga ngobjek di luar, karena mungkin income mereka terbatas. Tetapi marilah, kita ke depan, kita menyatu dengan mereka, pahami apa yang mereka rindukan. Mereka ini mau untuk turun ke bawah juga, tanyakan kepada mereka, apabila perlu menyamar, supaya mereka lebih terbuka. Nah, sehingga pada saatnya, misalnya katakanlah siaga 1, waspada merah, itu
siapapun tidak akan ragu-ragu dalam berbuat. Kewenangan dia di satuan terkecil itu apa, dan dia batasnya berbuat apa untuk bisa katakanlah menenangkan, katakanlah menjaga ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu dulu, Mas Dwi. Yang terakhir Bang, sebelum ada penutupan ini Bang, sebelum saya tutup ini Bang, saya minta tanggapan dari Bang Tompul. Apakah ada saran-saran baik dari secara pribadi Bang Tompul maupun bisa Abang mewakili sebagai anggota Elang Indonesia Maju, yaitu organ para purnawirawan di dalam menjaga pemerintahan kita yang sah ini Bang. Bagaimana saran Abang? TNI itu harus seperti apa di dalam menghadapi situasi yang sekarang ini? Silakan Abang. Baik, mungkin yang pertama-tama kalau kita boleh jujur ke dalam diri kita sendiri, bahwa semenjak kita dilantik menjadi prajurit dan disumpah, kita pensiun, sumpah itu belum pernah dicabut. Artinya apa? Bahwa semangat keteladanan dari mulai Pak Sudirman sampai siapapun yang saat ini menjabat, itu harusnya melekat kepada tubuh kita. Kita ini adalah abdi negara, walaupun secara tidak langsung sudah pensiun. Tetapi harus kita ingat bahwa pensiun kita, kalaupun ada apa-apa dengan kita, itu masih diurusin oleh TNI. Oleh sebab itu TNI itu siapa? TNI itu yang milik negara yang sah. Jadi kalau misalnya masih ada di antara kita purnawirawan yang masih belum paham dan belum mengerti, saran saya, silakan saudara-saudara untuk masuk partai. Suarakan melalui partai, tapi bukan katakanlah membawa baju TNI, apalagi purnawirawan. Sehingga orang-orang di lapangan sana, dan terutama yang masih aktif dan berpangkat mungkin adik-adik kita, mereka tidak bingung, ada apa ini dengan kakak-kakak saya ini sekarang ini. Sehingga mereka tetap bisa melihat suri toladan yang pernah mungkin dulu kita terapkan atau kita berikan kepada mereka. Jangan sampai mereka beranggapan, oh Bapak ini hanya bagusnya saat dinas, setelah pensiun balelo gitu loh. Ini lebih ngeri sanksi sosial seperti ini. Nah, itulah sebabnya saya kalau boleh mengajak dan mengetuk hati rekan-rekan para purnawirawan TNI dimanapun berada lintas angkatan. Mari kita berpikir cerdas, kita berpikir lebih luas, bahwa negara ini pun masih membutuhkan kita para purnawirawan untuk menyuarakan yang baik di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Itu mungkin pesan pertama bagi para purnawirawan. Untuk rekan-rekan saya di Elang Indonesia Maju, saya bilang, kita teruslah berkiprah. Tidak ada istilah capek, tidak ada istilah katakanlah, bosen, suara-suara saya tidak ditanggapin, dan seterusnya. Ingat, di masa pandemi ini, kita tidak bisa berbuat banyak untuk bisa kumpul-kumpul. Mungkin melalui katakanlah medsos yang sekarang ini digalang oleh Mas Dwi sebagai contoh. Ini adalah satu upaya yang sangat baik untuk mengembalikan semangat prajuritan kita bahwa kita tidak pernah padam. Old soldier never die, they just fade away. Itu ya, jadi kemudian sehingga dengan kata lain, hanya dengan mencitrakan, katakanlah berbuat seperti ini, masyarakat di sekitar tempat kita berada, entah kita masih berada katakanlah di suatu klaster perumahan ataupun menyatu dengan masyarakat di pedesaan, mereka akan salut dan mereka akan bisa mendengarkan omongan kita. Tetapi kalau kita omongannya salah, maka masyarakat di sekitar rumah kita atau masyarakat yang berada tetangga kita juga akan salah menafsirkan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, tidak ada istilah terlambat untuk kita menjalin kembali untuk apa yang pernah katakanlah terjadi pada waktu-waktu yang lalu. Pemilihan presiden sudah selesai, presiden terpilih sudah ada. Untuk apa kita berbeda lagi? Mari. Tidak ada namanya istilah kalah dan menang dalam hal ini. Tetapi mungkin aspirasi kita belum bisa sukses atau diterima oleh masyarakat. Kita mungkin Elang Indonesia Maju ini bolehlah sowan suatu saat ke katakanlah pejabat-pejabat yang ada, kemudian kita juga bisa memberikan katakanlah masukan-masukan.
Dibikin juga nggak salah kok kalau kita memang mau sowan ke Pemda, misalnya Pemda DKI, Pemda di Jawa Barat, Pemda di Jawa Tengah, sehingga mereka juga mengerti bahwa oh ternyata TNI yang mereka lihat itu bukan hanya satu warna, tetapi satu bahasa. Jadi kalau sudah satu bahasa, warnanya mungkin ada yang hijau, ada yang biru, ada yang abu-abu, ada yang coklat, itu dulu. Tapi bahasanya sekarang satu gitu. Demikian mungkin, karena kita sudah purnawirawan. Oke, terima kasih Bang. Sahabat Indonesia, ini pesan dari Bang Tompul, ada yang perlu kita tauladani. Bang Tompul ini adalah purnawirawan yang patut dicontoh. Bahwa beliau mengatakan bahwa sebagai mantan prajurit atau sebagai mantan TNI, sumpah tidak pernah dicabut. Sumpah sebagai seorang TNI tidak pernah dicabut. Sehingga sampai kapanpun, sampai purnawirawan pun, jiwa patriot, jiwa prajurit tetap melekat pada dirinya. Kita boleh berbeda pilihan, boleh aspirasi belum dianu, mari kita salurkan ke tempat yang sesuai. Demikian bincang-bincang saya dengan senior saya, Bang Tompul. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan apa yang Abang Terima sampaikan kasih. tadi, Selamat sore. ya, mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan bisa menjadi aspirasi dan bisa didengar oleh semua Amin. ya stakeholders. Mudah-mudahan Elang Indonesia Maju tetap eksis Abang. Salam hormat untuk di Jogja Bang. Salam hormat untuk yang di Jogja. Selamat bertugas. Demikianlah sahabat Indonesia, mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat di dalam rangka menjaga Indonesia. Salam Indonesia.